Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 21 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Setia di Saat Susah. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika pasal kedua ayat yang ke-17. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam segala keadaan, di dalam relasi kami dengan sesama dan relasi kami dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau sebuah pertanyaan apa yang paling berharga di dalam dunia ini, maka yang terpikir kita adalah berbagai macam benda-benda mahal, benda-benda mewah, benda-benda yang sangat spesifik, bahkan mungkin hanya 1-2 orang saja di dunia yang mampu memilikinya. Sehingga ada banyak sekali daftar tentang cincin termahal, mobil termahal, pesawat termahal, rumah termahal. Namun kalau kita, apa yang disebut sebagai yang paling berharga dalam catatan firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu kesetiaan. Kesetiaan tidak bisa dibeli dengan benda semahal apapun. Kesetiaan tidak akan gugur oleh karena cobaan, oleh karena bujukan, oleh godaan, oleh iming-iming. Kesetiaan akan tetap berdiri tegak di dalam segala situasi dan di dalam segala keadaan. Kesetiaan teruji bukan karena waktu senang, bukan karena waktu kaya, bukan karena waktu sehat, bukan karena waktu sukses, bukan karena waktu lancar. Tapi kesetiaan teruji justru di saat susah, di saat menderita, di saat kita tidak punya apa-apa. Maka kesetiaan menjadi penuh dengan makna. Bagian Alkitab yang kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17, di sini berbicara tentang kesetiaan di saat susah. Mari kita belajar siapa itu jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah daerah yang banyak orang yang non-Yahudi. Sementara Rasul Paulus adalah orang Yahudi. Dan murid-murid yang melayani juga kebanyakan juga adalah orang-orang Yahudi. Pada saat kemudian melayani ke daerah yang memang menjadi minoritas pendatang, itu tidak disukai. Ada perbedaan iman, perbedaan kebiasaan, ada ketidaksukaan yang sejarahnya panjang. Sehingga Paulus itu ditolak. Tetap di Tesalonika ada jemaat yang sudah diinjili oleh Paulus, yang sudah dilayani oleh Paulus. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, demi kebaikan semua pihak, Paulus kemudian meninggalkan Tesalonika lalu mengirim Timotius untuk melayani jemaat di Tesalonika. Kondisi yang terjadi di Tesalonika adalah kondisi jemaat ditolak, jemaat dianiaya. Bahkan ada banyak ancaman-ancaman. Situasinya benar-benar ada situasi yang tidak menguntungkan. Tetapi Paulus menulis, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ada sebuah pertanyaan, kalau Paulus setia, mengapa tidak tinggal di sana? Kalau Paulus memang mencintai jemaat di Tesalonika, mengapa pergi ke Berea, ke tempat yang lain? Di sini yang disebut dengan hikmat bijaksana. Setia tidak berbicara tentang nekat, setia juga perlu ada pertimbangan, setia juga memikirkan dampak dan kebaikannya. Jemaat di Tesalonika tetap dilayani. Paulus meninggalkan Tesalonika, tetap jemaatnya dilayani. Sambil Paulus kemudian mengatur strategi dan memiliki hikmat dari Allah. Sahabat seperjalanan, setia di saat susah, tetap memiliki hati yang sama, tetap memiliki cinta yang sama, tetap memiliki pengorbanan yang sama, tetap memberi hidup yang sama kepada orang yang dicintai. Ini perkara yang tidak mudah. Di tengah-tengah zaman yang serba instan, di tengah-tengah zaman manusia mencari enaknya sendiri, mencari kemudahan, egois, memikirkan apa yang baik buat dirinya dan tidak pernah memikirkan yang baik buat pihak lain, maka kesetiaan adalah hal yang jauh daripada orang-orang dengan karakter yang seperti demikian. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Kesetiaan hanya akan disentuh tatkala ada kepentingan. Kesetiaan hanya akan dikunjungi tatkala ada keuntungan yang didapatkan, dan itu bukan kategori kesetiaan. Itu namanya memanfaatkan, itu namanya teori aji mumpung. Kalau menguntungkan saya, mari kita berkawan. Kalau kemudian menyenangkan saya, mari kita berteman. Kalau kemudian itu memberikan dampak-dampak yang luar biasa kepada saya, mari kita berjalan bersama.
Tetapi kalau keuntungan tidak didapat, kepentingan diri tidak difasilitasi, hal-hal yang baik menurut pandangan diri karena sifat egois itu tidak terjadi, maka tidak ada yang namanya kesetiaan, tidak ada yang namanya berjalan bersama, tidak ada yang namanya persahabatan, termasuk perkawanan yang lebih rendah daripada persahabatan, jauh daripada diperjuangkan. Sahabat seperjalanan, orang-orang setia dalam kitab Mazmur dan catatan ayat-ayat Alkitab yang lain adalah bagian yang disukai oleh Allah. Allah memiliki yang disebut dengan kasih setianya dalam Mazmur. Kasih setianya melingkupi kita, kasih setianya memberkati kita, kasih setianya menyertai kita. Itu sifat Allah. Sifat Allah itulah yang harus menjadi milik daripada setiap orang-orang percaya. Suatu kita menjadi orang-orang yang setia, yang terikat dalam perjanjian, baik perjanjian rumah tangga, perjanjian persahabatan. Dan itu adalah bagian yang penting, karena berbalik dari yang namanya dengan kesetiaan adalah pengkhianatan, yaitu memanfaatkan. Sifat-sifat yang tidak baik seperti demikian bukanlah sifat anak-anak Allah. Paulus sudah menjelaskan, sekalipun terpisah secara fisik, tetap dikatakan jauh di mata namun dekat di hati. Tetap punya kerinduan yang sangat mendalam untuk berkunjung, untuk berkumpul kembali, untuk bertemu kembali satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan, apa aplikasi yang kita akan ambil dalam sebuah renungan yang kita pelajari saat ini? Seberapa jauh kita bisa setia kepada anggota keluarga, kepada suami, kepada anak-anak, kepada perjanjian yang pernah kita buat, dan kita harus menyelesaikannya sampai batas perjanjian itu selesai. Orang-orang setia adalah orang yang akan bertanggung jawab di dalam hidupnya. Orang-orang setia adalah orang-orang yang berintegritas. Orang-orang setia adalah orang-orang yang berkomitmen. Orang-orang setia adalah orang yang tidak akan lari tatkala diperhadapkan kepada bahaya, kesulitan, tanggung jawab yang harus diembannya. Bukan hanya waktu senang, bukan hanya waktu lancar, bukan hanya waktu menguntungkan kita bersama, tetapi di saat-saat yang tersulit, di mana orang lain meninggalkan, kita tetap bertahan. Karena kesetiaan menjadi sebuah karakter dari Kristus yang harus kita teladani, yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani dalam setiap kehidupan kita. Apa dampak daripada orang-orang setia? Dia minimal telah setia kepada dirinya sendiri. Selain yang paling utama, karena Allah setia, kita dipanggil untuk setia. Orang yang setia kepada dirinya sendiri, karena setiap kesetiaan itu dibutuhkan komitmen. Dan kalau komitmen itu diucapkan, dia tidak mangkir, dia tidak lari, dia tidak bersembunyi, dia tidak meninggalkan, tapi dia tetap ada di sana. Dia menjalani segala sesuatunya dengan penuh kesetiaan. Sahabat perjalanan, bersyukurlah sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun mengalami penderitaan seperti jemaat Tesalonika, menghadapi penolakan, menghadapi aniaya, kita tidak mangkir, kita tidak meninggalkan, kita tetap ada bersama hati, pikiran, dan kalau perlu tubuh kita pun tetap bersama-sama dengan orang yang kita kasih dan kita cintai. Karena Kristus sudah setia datang ke dalam dunia, menyelesaikan semua karya keselamatannya sampai mati di atas kayu salib demi menebus kita dan juga mencintai dan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami dipanggil untuk tetap setia di saat susah, di saat sulit, dan di saat yang paling berat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetaplah setia sekalipun di saat susah.